Welcome Indonesia. Indonesia, negeri seribu pulau, tempat surga bertemu bumi. Keindahan alamnya yang memukau, dari pantai pasir putih hingga puncak gunung yang menjulang. Namun, lebih dari sekedar pemandangan, Indonesia adalah permadani budaya yang kaya. Indonesia, sebuah negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, beragam suku dan bahasa menciptakan mozaik kehidupan yang unik. Setiap daerah Indonesia memiliki tradisi dan kearifan lokalnya sendiri, mencerminkan kekayaan sejarah dan kreativitas masyarakatnya. Mari kita jelajahi keindahan keberagaman Indonesia dan belajar dari kekayaan warisan budaya. Di Indonesia memiliki beragam tradisi dan budaya. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu, tepatnya di Provinsi Sumatera Selatan, memiliki tradisi yang cukup unik, yaitu tradisi hantar bayi turun mandi Sungai Ogan. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu, tepatnya di Batu Raja, sebuah kota yang terletak di jantung Sumatera Selatan, adat istiadat menyimpan pesona tersendiri. Di sini, tradisi dan nilai-nilai luhur lekat dengan setiap tahapannya, menciptakan sebuah perayaan yang syarat makna dan penuh hikmat. Suku Ogan adalah salah satu suku terbesar di Sumatera Selatan. Sungai Ogan yang dimanfaatkan sedemikian rupa, baik untuk keperluan sehari-hari, mencari nafkah, mandi, mencuci, hingga jalur transportasi. Kedekatan masyarakat suku Ogan dengan Sungai Ogan itulah yang akhirnya melahirkan sebuah tradisi yang kini masih tetap dilestarikan, yaitu tradisi hantar bayi turun mandi Sungai Ogan. Kalian penasaran dengan tradisi ini? Yuk simak terus videonya. Tradisi hantar bayi turun mandi Sungai Ogan termasuk tradisi atau kebiasaan yang dipercayai agar mempengaruhi kehidupan anak tersebut di masa yang akan datang. Tradisi ini diyakini memiliki akar yang kuat dalam sejarah dan budaya suku Ogan. Desa Pusar adalah salah satu tempat penduduk yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang kental akan budaya dan tradisi yang wajib dilestarikan. Hantar bayi turun mandi Sungai Ogan, beragam cara untuk mengungkapkan rasa gembira atas kehadirannya sang buah hati. Apakah masyarakat suku Ogan saat ini masih menggunakan tradisi hantar bayi turun mandi Sungai Ogan? Tradisi masyarakat suku Ogan hantar bayi turun mandi Sungai Ogan dilakukan kepada bayi yang baru berumur genap 7 hari. Pada saat pelaksanaan memandikan bayi, dilakukan ketua adat atau tetua desa setempat yang disambut sukacita oleh keluarga. Ngomong-ngomong soal tradisi bayi turun ke sungai nih Kak Jut. Cerita awalnya cak mana sih Kak Jut pacak terjadinya kita nih bayi turun ke Sungai Ogan gitu Jut.
Memang dari zaman dulu kala gitu. Ini kan titipan bapakku dulu. Oh, titipan bapak. Pacak ngurut tuh titipan bapak. Cak itu. Jadi itu tuh Kak tuh taruhlah mewarisi Mewarisi. ayah ya gitu Iya, kan. iya. Jadi turun ke ayah, penerusnya Kak Jun. Iya. Tapi setelah bapakku meninggal itu 3 tahun baru sampai itu wahyunya ke aku tuh. Rupanya barang alat-alat tuh dititipkan sama mama kayak tenang. Tradisi ini memang memiliki wahyu yang sudah disampaikan kepada tetua adat tradisi. Tetua adat memang memiliki keturunan nenek moyang yang pernah melakukan pemandian bayi di Sungai Ogan. Kalau tradisi-tradisi sungai itu Bro teh, kira-kira syarat-syarat untuk melakukan nurun ke bayi, mandikan bayi ke Sungai Ogan tuh apa baik Jut? Syarat-syaratnya tuh Jut. Peturun tuh kita ada baca gitu ya. Kalau lah mandikan juga ada juga. Pas nyuci kita mandikan pakai sabun tuh ada juga gitu. Nah, Ada memang bacaan dari para leluhur dulu. iya. Kalau boleh tahu Jut dalam bentuk bahasa kita bae Jut ya. Cak mana sih Jut? Baca-bacaan itu Jut. Nah, kita kan pertama injak banyu itu kan bismillah dulu. Udah itu kan baca selawat, kita dayungkan bayi itu mupur-mupurin bayi, mandikannya itu lain lagi, ya itu bacanya tenang. Setelah itu diangkat, dia itu kan dicuci sabun, ada pula bacanya tuh bismillah 7 kali. Nah itu baca selawat lagi, mohon doa yang kuasa. Maknanya Jut ya, supaya dia tuh sukses. Iya. Itu misalnya Jut ya, misalnya Iya. Kak Jut lagi sibuk. Nah, kira-kira bisa gak diwakil ke wong lain untuk mimpin yo tradisi mandi sungai untuk bayi dari Dioga? Kadang wong tuh udah galak, harus aku nian. Berarti kalau yang mimpinnya tuh memang harus tradisinya memang turun temurun warisan. Ngomong-ngomong soal tradisi bayi mandi ke sungai Jut. Iya. Nah, kami nih Jut penasaran Jut. Mano cara mandi ke bayi tadi kan? Katanya tadi yang ada bunga, ada jeruk nipis, Iya. ada kunyit, Iya. pakai telur rebus gula. Iya, Jut maka dia tuh sehat kan. Pakai daun pisang. Iya. Sudah tuh Jut, tadi tuh kan kami nih mewawancarai si emaknya bayi. Iya. Katanya ada yang dilempar pakai duit rupiah ya 500-an Iya sama jadi. kertas. Itu apa maknanya Jut? Duit maka dia tuh kan ada rezeki ya gitu. Itu berapa kian apa 1.000 yang sekarang kan 1.000 logam kan. Berapa adanya. Kalau balik dari mandi baru dibagi-bagikan itu tuh. Terus ini Jul, kalau anak perempuan pakai wajib, kalau anak Iya. laki tidak wajib kan? Tidak, masih pakai wajib masih kadang pakai tuh. wajib. Iya, tadi kami katanya khusus anak perempuan bae pakai wajib kan Jud. Apa maknanya Jud? Setahu saya nih Jud ya, Ya, pakai wajib itu hanya untuk orang pernikahan. ya Ternyata lain. bayi. Itu untuk bayi itu maka dia kalau kan dia dapat wajib, dia kalau lah nikah kalau awan kan manis lah segalanya gemuk lah wajib tuh kan dia kelaman jadinya dia baik kata kami kan sukses dia kalau makanya mah itu dah kan lengkap. Itu. Mano tadi Jud, misalnya kami nak jenguk Kajut mempraktekkan Jud ya. Iya, iya. Praktekkan bayi tadi sama Kajut kami minta jelaskan kan bunga ini simbolnya Jud. Iya. Jadi kami nih penasaran nih Jud. Mandi ke kupek ke sungai kan. Iya. Kami kira kan kalau para dokter ya dok ini Jud. Iya. Gak bisa Jud. Terus takut masuk angin kan. Tidak, ini kalau baru kami kan berapa hari habis 1 minggu dia tuh no. Kalau udah lepas pusatnya langsung dimandikan ke sungai itu. Berarti kalau lepas pusat langsung Iya, mandi ke sungai. kan.
Terus katanya tadi kalau lah sudah mandi ke sungai boleh dibawa kemana-mana. Iya boleh lah, kalau belum tuh tidak boleh, keluar lagi tidak boleh. Pemandian bayi ini biasanya menggunakan beragam peralatan yang memang harus disiapkan. Peralatan-peralatan tersebut seperti bunga, telur, jeruk nipis, kunyit, dan pernak-pernik lainnya yang memiliki fungsi dan simbol-simbol tersendiri. Tradisi di Ogan ini yaitu tradisi bayi turun ke Sungai Ogan. Di sungai. Mandi Sungai Ogan juga. Ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dan Kak Judianti. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain tradisi ini untuk menyambut kelahiran bayi, memandikan bayi di Sungai Ogan juga dipercayai mengenalkan bayi pada nilai-nilai kebaikan. Tradisi hantar bayi turun mandi Sungai Ogan, sebuah bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada para leluhur yang telah memberikan berkah kepada masyarakat suku Ogan atas kelahiran si buah hati. Bagaimana sih Mbak proses melaksanakan bayi turun mandi Sungai Ogan itu Mbak? Kayak kita mandi ke bayi, kayak kita biasa mandi ke bayi di Sungai Ogan, ditaburi bunga 7 rupa, ada bacaan apa doa dari nenek-nenek moyang dulu, kayak gitu deh. Oh, berarti itu turun temurun dari leluhur ya Mbak? Turun menurun leluhur. Kalau boleh tahu nih Mbak, itu kan ada bunga ya Mbak ya, ada daun pisang ya? Iya, dan pisang. Iya, daun pisang. Ada telur juga ya katanya? Iya, kalau telur sama kunyit. Kunyit. Itu kalau mau dibahas Mbak ya, tradisinya tuh bunga tuh simbolnya apa Mbak? Buat bayi mandi di sungai itu sambil Biar wangi. Oh, biar wangi. Bunga tuh wangi. Kalau itu Mbak, namanya daun pisang itu? Kalau daun pisang itu kayak dingin gitu nah. Biar bayi itu dingin. Jadi itu gimana mandiinnya Mbak? Kayak gitu kan mandinya kayak kita mandi ke bayi kayak gini kan. Terus tuh palanya kita dicebur ke palanya. Terus tuh bunga yang 7 rupa tadi tabur ke di Sungai Ogan. Oh, ditabur. Jadi seperti mandikan bayi biasa. Sabunnya itu beralaskan bunga. Iya, sabun sama sabun kristal itu, sama sabun mandi itu lah. Cuma ditabur ke bunga bayi deh pas dia tuh mandi ke. Ya. Biar tadi simbolnya wangi. Oh, di kita nih ya kan orang awam ya kan, kita nggak ngerti leluhur di sini ada tradisi di sini kan. Ada pantangannya Mbak, kalau kata dokter tuh kan bayi jangan kena sungai, jangan kena air dingin nanti masuk angin ya Mbak. Tapi ini malah dimandikan. Kalau sudah mandi ke Sungai Ogan kan, nah sudah pakai baju, bayi itu sampai siang nggak boleh diangkat. Nggak boleh digendong. Jadi diam ke dulu deh. Walaupun dia nangis. Diam ke dulu sampai siang. Sampai siang. Berarti bayi kalau dia sudah mandi ya, mandi sungai kan, sungai didiamkan sampai siang. Kalau dia lapar itu Mbak tetap kita diamkan dulu deh. Jadi dia tidak dibawa tangan ya, nah biar tidak digendong terus ketemu dulu. Saya juga pernah dengar Mbak ya, istilah nama kalau di Ogan itu kakak udang namanya Mbak ya. Oh berarti yang istilah namanya kakak udang tuh ini, bayi dimandiin. Mandi Sungai Ogan. Kan sudah mandi Ogan kan, ditaburi duit deh. Oh ditaburi. Ditaburi Pakai duit. beras kuning? Iya pakai beras kuning. Jadi saat kita ini tabur di tengah jalan, kalau uang banyak ngambil duit-duit itu berarti kata uang dulu banyak kawan. Banyak kawan. Hampir sama kayak tradisi Jawa ya. Ada pengantin dilempar uang. Uang receh sama duit. Kemarin tuh duit 2.000 sama permen. Jadi waktu dia berjalan ke rumah ini, dilempari duit.
lempar itu tengah jalan. Jadi siapa ngambilnya itu loh banyak kawan dia kayak gitu. Jadi maknanya itu Mbak, simbolnya kalau dilempar itu banyak kawan. Banyak kawan nama simbolnya. Oh, berarti setiap simbol tuh beda-beda ya Mbak ya. Kalau saya pernah lihat kan Mbak di Jawa itu emang ada, tapi dia bentuknya penganten. Iya, penganten. Kita juga ada juga di sini kan. Tradisi di sini. Jadi pengantin turun disiram pakai itu duit kan, logam 500-an. Kalau ini bayi ya Mbak ya. Itu juga bayi. Iya. Kalau sudah mandi banyak Sungai Ogan. Harapannya gitu ya Mbak. Jadi itulah teman-teman tradisi bayi turun mandi ke Sungai Ogan. Itulah salah satu tradisi masyarakat suku Ogan yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Meskipun tradisi ini telah ada sejak lama, tantangan dalam melestarikannya terus muncul, terutama dengan adanya perubahan sosial dan lingkungan yang cepat. Namun, upaya untuk menjaga kelestarian tradisi ini dilakukan oleh para tetua adat dan pemuka masyarakat, serta melibatkan generasi muda agar tradisi ini tetap hidup dan berkembang. Tradisi ini menjadi simbol kebersamaan, kepercayaan, dan keunikan masyarakat suku Ogan yang patut dihargai dan dipelajari oleh semua orang. Tradisi turun mandi di Sungai Ogan juga bagian penting dari budaya dan tradisi suku Ogan. Tradisi ini terus dilestarikan hingga saat ini sebagai wujud penghormatan terhadap nenek moyang dan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian budaya lokal. Selama prosesi turun mandi, orang tua dan keluarga besar memanjatkan doa dan harapan untuk masa depan bayi. Mereka berharap bayi tumbuh sehat, cerdas, dan sukses dalam menjalani hidup. Tradisi turun mandi merupakan bentuk syukur atas kelahiran bayi baru dan sekaligus memperkenalkan bayi tersebut kepada masyarakat.